Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Satria, NPM 243510425 dari kelas 4B. Di sini saya ingin membuat tugas mengenai pembelajaran mandiri dengan materi JavaScript yang ada di internet. Baiklah, sebelum saya belajar mandiri mengetahui apa saja itu JavaScript, saya ingin lebih tahu apa saja pengertian beserta fungsi dan lain-lainnya pada JavaScript itu sendiri. Oleh karena itu, maka saya akan mencari penjelasan itu di Chrome. Pengertian JavaScript, bahasa pemrograman web. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang menjadi tulang punggung bagi perkembangan web modern. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang pengertian JavaScript. Apa sih itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan terutama untuk mengembangkan antarmuka web yang interaktif. Diperkenalkan pertama kali oleh Netscape pada tahun 1995, JavaScript kini menjadi bagian penting dari teknologi web bersama HTML dan CSS. Karakter utama dari JavaScript ini ialah dinamis dan interaktif yang memungkinkan untuk pengembangan situs web yang responsif, berorientasi objek, mendukung pemrograman berbasis objek dengan kelas dan fungsi, dan kompatibilitas lintas platform yang dapat dijalankan di berbagai browser. JavaScript mempermudah pengembang dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan fitur seperti validasi, formulir, animasi, dan pembaruan dan secara real-time. Apa saja kegunaan dari JavaScript ini? JavaScript itu secara historis ialah halaman web statis mirip dengan halaman dalam buku. Halaman statis terutama menampilkan informasi dalam tata letak dan tidak melakukan semua yang kita harapkan dari situs web modern. JavaScript muncul sebagai teknologi sisi peramban untuk menjadikan aplikasi web lebih dinamis. Dan dengan JavaScript, browser dapat merespon interaksi pengguna dan mengubah tata letak konten di halaman web. Ketika bahasanya sudah mapan, developer JavaScript membuat pustaka, kerangka kerja, serta praktik pemrograman dan mulai menggunakan di luar browser web. Saat ini Anda dapat menggunakan JavaScript untuk pengembangan sisi klien dan sisi server. Kami menyediakan beberapa kasus penggunaan umum di subbagian berikut. Secara halaman web statis mirip dengan halaman dalam buku. Halaman statis ini terutama menampilkan informasi dalam tata letak tetap dan tidak melakukan semua yang kita harapkan saat ini dari situs web modern. JavaScript muncul sebagai teknologi sisi peramban untuk menjadikan aplikasi web lebih dinamis. Dengan JavaScript, browser dapat merespon interaksi pengguna dengan mengubah tata letak konten di halaman web. Bagaimana sih cara kerja dari JavaScript ini? Cara kerja dari JavaScript ini menggunakan semua bahasa pemrograman yang bekerja dengan menerjemahkan sintaks yang mirip dengan bahasa Inggris dalam mode mesin, yang kemudian dijalankan oleh sistem operasi, dan JavaScript ini dikategorikan secara luas sebagai bahasa script atau bahasa yang ditafsirkan. Kode JavaScript ditafsirkan yaitu langsung diterjemahkan ke dalam kode bahasa mesin yang mendasarinya oleh mesin JavaScript. Dengan bahasa pemrograman lain, penyusun akan menyusun seluruh kode menjadi kode mesin dalam langkah yang terpisah. Jadi, sebuah bahasa script adalah bahasa pemrograman, tetapi tidak semua bahasa pemrograman adalah bahasa script. Nah, ini ada mesin dari JavaScript itu apa aja, yaitu mesin JavaScript ini adalah pemrograman komputer yang menjalankan kode JavaScript. Mesin JavaScript pertama ialah interpreter, tetapi semua mesin modern menggunakan kompilasi hanya saat ini.
atau waktu aktif untuk meningkatkan performa. Dan adapun JavaScript dari sisi klien. JavaScript di sisi klien, pada kerja ini JavaScript di browser ada di dalam peramban. Semua browser web utama dilengkapi dengan mesin JavaScript bahwa mereka itu adalah bawaan mereka sendiri. Gambaran potret umum cara kerja JavaScript di sisi klien. Browser memuat halaman web ketika Anda mengunjunginya. Semua manual browser mengonversi halaman dan semua elemennya seperti tombol, label, dan kotak tarik turun menjadi struktur data yang disebut model objek dokumen atau DOM. Mesin JavaScript browser mengonversi JavaScript menjadi bytecode. Kode ini merupakan perantara antara sintaks JavaScript dan mesin. Peristiwa yang berbeda seperti klik mouse pada tombol memicu eksekusi blok kode JavaScript terkait. Mesin kemudian menginterpretasi bytecode dan membuat perubahan pada DOM. Browser ini juga menampilkan DOM baru, JavaScript sisi server. JavaScript sisi server ini mengacu pada penggunaan bahasa pengkodean dalam logika server backend. Dalam hal ini, maka mesin JavaScript berada langsung di server. Fungsi JavaScript sisi server ini dapat mengakses basis data, melakukan operasi logis yang berbeda, dan merespon berbagai event yang dipicu oleh sistem operasi server. Keuntungan utamanya dari script sisi server adalah Anda dapat mengkustomisasi respon situs web berdasarkan kebutuhan Anda, akses dan permintaan informasi dari situs web. Dan di sini ada sisi klien dan sisi server, yang dimana dinamisnya menggambarkan kedua sisi klien dan sisi server JavaScript. Perilaku dinamisnya, kemampuan memperbarui tampilan halaman web untuk menghasilkan konten baru sesuai kebutuhan. Perbedaan antara JavaScript di sisi klien dan sisi server terletak pada caranya menghasilkan konten baru. Konten sisi server menghasilkan konten baru secara dinamis menggunakan logika aplikasi dan memodifikasi data dari basis data. Di sisi lain, JavaScript menghasilkan konten baru secara dinamis di dalam peramban menggunakan logika antarmuka pengguna dan memodifikasi konten halaman web yang sudah ada di klien. Maknanya sedikit berbeda dalam dua konteks tapi terkait. Dan kemudian pendekatan bekerja sama untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Apa saja di sini kerangka dari kerja JavaScript? Di sini ada kerangkanya, yaitu React.js digunakan untuk membangun antar pengguna. Angular dikembangkan oleh Google untuk aplikasi satu halaman. Vue.js ringan dan fleksibel untuk proyek kecil hingga besar. Manfaat dari JavaScript ini ialah fleksibilitas yang tinggi, mendukung berbagai tipe aplikasi dari situs kecil hingga platform besar. Dan ada komunitas besar yang mudah menemukan solusi dan sumber daya, dan ada kompatibilitas browser yang didukung oleh semua browser modern. Lalu ada efisiensi pengembangan di mana framework dan pustaka yang mempersingkat waktu pengembangan. Keterbatasan pada JavaScript ini ada pada keamanan yang rentan terhadap serangan dari cross-site scripting atau XSS. Lalu ada kompleksitas debugging, sulit melacak error dalam aplikasi yang besar, dan ketergantungan pada browser yang dimana kinerjanya itu dapat bervariasi. Di sini ada tipe dari script itu adalah bahasa pemrograman yang meningkatkan JavaScript dengan menambahkan tipe ke dalam sintaks, yang dimana tipe script menambahkan sintaks ketambahan JavaScript sehingga alat editor kode dapat menangkap kesalahan pengodean lebih awal. Pada saat yang sama, kode tipe script dikonversikan JavaScript dan memberikan semua manfaat yang sama seperti JavaScript. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari JavaScript itu, yang dimana kelebihan itu adalah real-time interaction yang memungkinkan komunikasi langsung dengan server, lalu kecepatan pada kode yang dijalankan langsung di browser tanpa perlu dikompilasi, dan ada komunitas aktif dan banyak sumber daya dan dukungan dari komunitas. Kekurangannya itu ialah debugging rumit, yang dimana kesalahan kecil dapat menyebabkan aplikasi berhenti, keamanan rendah yang terbuka terhadap eksploitasi jika tidak dikelola dengan baik. Jadi kesimpulannya itu, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang sangat fleksibel dan serbaguna.
menjadikannya fondasi yang penting dalam pengembangan web modern. Dengan memahami cara kerjanya, dapat memanfaatkan kelebihan pengembangan, dapat menciptakan aplikasi yang lebih inovasi dan efisien. Baiklah, di sini saya sudah mengerti apa aja itu JavaScript berserta kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, saya akan belajar JavaScript dari web Wischool yang dimana di situ akan ada basic sintak dari JavaScript dan functionnya yang dimana bisa kita pelajari langsung. Di sini kita akan membuka Wischool. Nah, di sini ada JavaScript di sebelah CSS. Di sini kita akan mempelajari satu persatu dari tutorial, introduction, hingga kita selesai. Di sini ada JavaScript tutorial. Example in Edge Chapter. Nah, di sini ada rekomendasi dalam pembacaan tutorialnya di mana wow. Jika kita punya layar yang besar, menunya akan selalu present on the left, maksudnya dia tuh bakal ada di kiri gitu. Tapi kalau kita punya layar yang kecil, maka menunya itu harus kita klik dalam menu sign. Dan di sini ada pembelajaran contohnya, di mana di sini ada contoh yang lebih dari 1000 kata. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke JS Introduction. Nah, di sini ada JavaScript Introduction yang dimana di sini dijelaskan apa aja yang bisa JavaScript lakukan. JavaScript is the programming language of the web. Nah, di sini ada dibilang it can calculate, manipulate, and validate data. Di mana di sini kita bisa mengkalkulasi dan memanipulasi validasi pada data yang ada di sini. Dan di sini juga dibilang it can update and change both HTML dan CSS. Di sini juga kita bisa mengupdate dan mengubah kedua dari HTML dan CSS. JavaScript juga bisa mengubah konten dari HTML. One many JavaScript HTML method is getElementById. The example below, find HTML element with ID demo and choose the element content inner HTML to hello JavaScript. Di sini ada contoh dari ini ya JavaScript-nya. Di sini kita bisa coba, dimana kita coba aja sintaksnya, dia bakal apa yang terjadi. Nah, di sini kan masih sama nih, doctype HTML. Dimana ini kan salah satu dari line dari HTML, dimana kita akan mengubah apa ya? Apa yang bisa diubah dari line ini? Di sini dijelaskan, di sini ada baris .html. Ini adalah untuk pembuatan HTML-nya. Di sini ada body-nya. Di sini ada h2 yang dimana di sini adalah ukuran font pada judul. Di sini what can JavaScript do, dan ada h2 juga yang dimana itu kan buat judulnya, ukuran judulnya. Nah, coba kita ganti judulnya menjadi apa yang Sindra bisa lakukan. Coba kita run. Nah, di sini bisa keubah. Di sini sama aja sih, ini bukan termasuk dari pembelajaran dari JavaScript, ini masih termasuk dari penggantian judul doang. Jadi, yang mana sih line dari itu JavaScript? Nah, di sini ada
PID demo JavaScript can change HTML content. Di sini kan paragraf ya. Di sini kan paragraf. Di sini paragrafnya itu paragrafnya itu JavaScript bisa bla 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 bla. Nah, ini coba kita ganti menjadi coba coba klik coba klik yang ada di bawah tulisan ini. Kita run. Nah, di sini ada button type button atau one click document get element by ID yang dimana di sini adalah line dari JavaScript-nya dan dia tuh bisa coba kita tes deh biar nggak pusing. Nah, di sini kan kalau JavaScript dia bisa kayak mengubah apa paragraf yang ada di dalam HTML. Nah, di sini jika kita masukkan di sini kan paragrafnya itu ditulis hello JavaScript. Nah, ibaratnya itu kayak di sini tuh HTML JavaScript dia bisa bikin kayak button klik otomatis, bukan otomatis sih, manual tapi bisa bisa kita klik sendiri dari webnya, lalu akan masuk paragraf yang kita tulis pada code JavaScript-nya itu sendiri. Di sini coba saya ganti paragrafnya menjadi nopal orang keren. Nah, sebelumnya kan di paragraf sebelumnya itu kan saya tulis coba klik ada di bawah tulisan ini. Namun jika kita klik yang ada pada code JavaScript-nya, di mana itu adalah click me, maka kayaknya dia cuma bisa sekali. Nah, harus di run dulu tadi, salah-salah. Setelah kodenya kita run, maka klik me itu akan menjadi, nah kayak gini kan, kita klik me, nopal orang keren. Dia tuh bisa ngubah paragrafnya itu secara otomatis hanya dengan diklik doang. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang dimana di sini juga JavaScript itu juga bisa mengubah nilai atribut dari HTML itu sendiri. Di sini ada the light bulb, ada turn on the light dan turn off the light. Berarti di sini JavaScript itu dia bisa mengubah atribut value dari HTML. Coba kita coba contoh dari yang disediakan. Nah, di sini kan HTML itu udah ada ini nih. Di sini kan ada gambar lampu. Apa sih yang JavaScript bisa lakukan? JavaScript itu dia bisa mengubah nilai atribut dari HTML. Di sini ada case JavaScript bisa mengubah nilai dari source atribut pada gambar ini. Nah, kita coba pahamin dulu apa yang ada di line yang dituliskan. Nah, pada button ini pada turn on light di sini kan dibuat kan buttonnya. Button itu yang kayak sebelumnya juga. Jadi di sini tuh button untuk kita ngeklik pada outputnya nanti. Nah, di sini dituliskan button one click document get element by ID pada gambar yang di sini kita bisa untuk turn on the light. Lalu di sini ada line code gambar ID sama dengan my image, source pick buff, give style width. Nah, gitulah. Nah, di sini kita masukkan lagi button yang dimana button ini untuk nge-turn off light-nya. Berarti coba kita tes di sini untuk pada button yang
turn on. Nah, di sini bisa JavaScript bisa mengubah atribut gambarnya itu dia bisa menjadi turn on dan di sini ada turn off. Nah, jadi lampu itu bisa jadi hidup dan mati. Nah, ini dijelaskan kalau JavaScript itu dia bisa mengubah atribut pada gambar yang ada di HTML atau lebih tepatnya itu dia bisa membuat web dari HTML itu menjadi lebih dinamis dan fleksibel. Nah, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Di sini kita masuk ke JavaScript atau JS Where2. Di sini diperlihatkan the script tag in HTML JavaScript code is inserted between script and the script text. Yang dimana di sini artinya di HTML JavaScript juga memasukkan kode pada script dan script. Di sini ada example-nya, kita coba aja langsung kita coba pahamin apa yang ada di sini. Nah, di sini ada script dokumen elemen by demo inner HTML my first JavaScript. Bedanya script dengan paragraf ini apa ya? Kenapa yang ada di sini itu bukan paragraf tapi adalah script? Saya juga nggak tahu, jadi coba kita otak-atik. Oh, kenapa yang ada di output pada HTML ini adalah dari scriptnya, bukan dari paragraf? Karena di paragraf itu telah memasukkan ID demo yang dimana di situ di script itu juga memasukkan eh, memasukkan kode demo juga. Jadi ID demo itu ada di paragraf yang dimana nanti itu akan kesambung. Mungkin script ini lebih 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 kompleks dalam pembuatan paragraf, pembuatan kata dan penulisan. Jadi dia nggak singkat. Soalnya kan kalau paragraf itu kalau misalnya ingin membuat paragraf baru gitu dia harus bikin lagi kan kode paragraf ya. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, jadi kita lanjut ke ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada JavaScript function dan event. A JavaScript function is a block of JavaScript code that can be executed when called for. Artinya, JavaScript function ini dia bisa ngeblok JavaScript kode dan juga bisa ngeeksekusi ketika dipanggil. Untuk contohnya, a function can be called when an event occurs, like when the user clicks the button. Nah, artinya itu kayak untuk contohnya, fungsi itu bisa dipanggil ketika event occurs itu dia like when the user ketika user itu ngeklik tombolnya. Jadi fungsinya bisa dipanggil ketika user ngeklik button. Seperti dua contoh yang udah kita lakukan di awal. Fungsinya itu bisa jalan ketika si user ngejalanin atau ngeklik tombol yang ada di output itu. Nah, di sini ada JavaScript in head or body. You can place any number of script in HTML document. Yang dimana maksudnya itu kayak kita bisa naruh nomor script pada dokumen HTML itu. Dan script juga bisa menaruh body atau head section of an HTML page or in both. JavaScript in head. In this example, JavaScript function is placed in the head section of HTML halaman. Maksudnya, pada contoh ini JavaScript fungsi juga menaruhkan head pada section halaman HTML. Dan itu ya
Tadi kita udah lihat sama-sama. Dan di sini fungsinya itu dia memanggil ketika tombol itu diklik. Nah, di sini ada example-nya. Kita coba tes kali ya. Nah, ini kan sama nih kayak yang contoh-contoh sebelumnya. Tapi di sini mungkin ada perbedaan ya, karena di sini dia menggunakan function. Kenapa di sini tulisannya itu try it? Mungkin karena dari function. Coba kita try. Paragraph change. Oh, jadi maksudnya itu di sini kan misalnya HTML tuh dia udah bikin kan paragraf. Jadi dia tuh udah bikin paragrafnya sendiri tuh di HTML. Nah, dengan JavaScript menggunakan fungsi function, jadi dia tuh bisa mengubah langsung kata itu juga menggunakan tombol button itu. Jadi kita tinggal ngeklik dan paragrafnya itu keubah sendiri. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan JavaScript bisa mengubah function pada HTML. Nah, kita lanjut ke output dari JavaScript. JavaScript display possibility. JavaScript can display data in different ways, yang dimana maksudnya JavaScript juga bisa ngedisplay data pada perbedaan jalan. Menulis HTML elemen menggunakan inner HTML or inner text. Menulis HTML output menggunakan dokumen write, writing into an alert box using window alert, writing into the browser console using console log, yang dimana di sini juga using inner HTML untuk mengakses HTML halaman, to access an HTML element, you can use the document get element by ID method. Kita bisa menggunakan dokumen get element by ID metode dokumen get element ID gitulah. Di sini kita bisa menggunakan ID atribut untuk mengidentifikasi HTML halaman. Lalu kita bisa menggunakan inner HTML pada propertinya dan mengubah HTML konten pada elemen HTML. Nah, di sini ada example-nya juga. Kita tes. Waduh, mana ya? Di sini kita disuruh untuk mencoba masukin menggunakan inner HTML, tapi untuk gunain inner HTML ini masukin di line yang mana? eh Coba kita tes tipis-tipis. Apa di mana ya kira-kira? Using inner HTML. Inner HTML. Use the ID attribute to identify HTML.
Oh, di sini tuh maksudnya tuh kayak hmm, inner HTML tuh di sini pada dokumen get element by ID inner HTML. Yang dimana itu sebagai apa ya, dokumen ini sebagai tempat kita memasukkan akses halaman web. Jadi kayak script pada web kita tuh mulai itu dari sini, dari script. Lalu kita masuk ke get element by ID. Nah, bagian itu dia bertugas mencari elemen yang punya ID demonya. Dan di demo itu kan pada kodenya ada tag PID sama dengan demo. Nah, untuk inner HTML ini perintah untuk mengisi atau mengubah konten yang ada di elemen. Jadi maksudnya eh, perintah untuk mengubah halaman yang ada pada HTML-nya. Itulah maksud dari script ini ya berarti. Jadi kita masuk ke using document write. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada example-nya pada paragraf ini ada never call document right after the document has finished loading. It will overwrite the whole document. Dan pada script ini, di script ini dia menggunakan dokumen write yang dimana dia bisa kayak eh apa ya jatuhnya? Em, dia bisa nge-convenient angka. Misalnya kita masukin kan pakai tanda kurung. Misalnya yang ada di contoh itu 5 tambah 6. Maka di outputnya itu dia akan menunjukkan hasil dari 5 tambah 6 tersebut. Di mana di sini hasilnya itu adalah 11. Nah, itulah kegunaan dari dokumen Word ini. Jadi jika kita ingin memasukkan uh, atau mengkonvenient angka pada website halaman HTML kita, kita bisa menggunakan dokumen Word. Nah, kita masuk ke using window alert. Di sini di sini window alert 5 tambah 6. You can use alert box to display data. You can use an alert box to display data. Maksudnya apaan ya window alert ini ya? Apa ya window alert? Oh, maksudnya itu window alert tuh kayak kalau tadi kan dia kita nge-convenient angka, dia tuh masuknya ke web HTML-nya atau halamannya. Nah, kalau ini kita nge-convenient angkanya, dia tuh masuknya lewat dari window kita. Jadi, misal kita masukin angka 5 tambah berapa, 5 tambah 6. Nanti pas kita jalankan kodenya, dia tuh masuk ke window gini. Ini nih tuh kalau teman-teman sering lihat, misalnya masuk ke website, misalnya baca komik atau masuk ke web-web yang banyak iklannya. Nah, di situ tuh kan ada tuh kayak notifikasi entah tulisan apapun. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan dari window alert. Jika kita ingin menggunakan notifikasi di sini, ya kita bisa menggunakan window alert ya, teman-teman. Pada website kita sendiri. Oke. Di sini ada using console log.
Untuk debugging purpose, you can call the console log method in the browser to display data. Di sini console log itu kegunaannya untuk ngedebugging purpose. Jadi kayak gimana ya? Maksudnya active debug. Active debugging. F12 on your keyboard will active debugging dan select console. Then click run again. F12 on your keyboard will. Di sini kita disuruh F12. Loh. Select console. Then click run again. Mana cu? Oh, nih. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih banyak yang error kan. Namun jika kita pengen ngedebugging errornya ini, kita bisa menggunakan console log yang dimana di situ tetap aja 5 tambah 6. Nah, untuk kita ngedebuggingnya itu kita bisa masuk ke menu konsol, lalu kita ngeklik run pada kode kita dan dia tuh bisa masukin apa yang ada kita tulis di konsol log ini. Nah, begitu ya contohnya. Oke. Kita lanjut ke sintaks pada JavaScript. Kayaknya saya butuh istirahat 1 menit sebelum lanjut menjelaskan. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman pada JavaScript sintaks ini. Sintaks pada JavaScript itu mempunyai aturan. Sintaks pada aturan ini bagaimana program itu bisa nge-constructed. Nah, pada rule sintaks di sini ada example yang dimana gimana cara ngedeklarisasi variabel. Nah, di sini ada let x sama dengan 5, let y sama dengan 6. Dan gimana cara kita nge-compute value-nya? Di sini kita memasukkan z sama dengan x plus y. Ini tuh sama aja kayak matematika di mana kita masukkan nilai x-nya itu 5, y-nya 6, nanti z sama dengan x plus y. Apa hasilnya kayak gitu kan? Nah, di sini dijelaskan JavaScript itu mempunyai value untuk ngedefinisi 2 tipe value, yaitu ada literals atau fixed value, variable atau variable value. JavaScript literals. The most important syntax rules for literals fixed value are number, array, and arrays and design. Ini maksudnya tes. Oke, tadi
Kayaknya mic saya error, jadi saya lanjut untuk menjelaskan. Di sini ada JavaScript literal. Di sini dijelaskan bagaimana cara number are written with or without decimal. Di sini maksudnya nomor yang kita tuliskan atau without decimal, tanpa desimal. Nah, jika kita di sini masukkan 10, 50 kan pada scriptnya. Nah, di sini pada 10, 50 itu desimal berapa? Jadi kita coba jalankan kodenya. Hasilnya itu dia menjadi 10,5. Karena pada script ini kita masukkan angka 10, 50. Desimal dari 10, 50 ini adalah 10,5. Nah, ternyata JavaScript itu juga bisa mencari desimal dari angka yang kita masukkan. Nah, tuh, misal saya masukin 10, 20.10, dia tuh jadi angka 20.1. Nah, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Di sini juga JavaScript itu bisa memasukkan sintaks string, yang dimana string itu adalah teks written within double or single quote. Maksudnya dia nggak menggunakan sih, menulis bersama double atau single quote. Nah, di sini ada contohnya, try yourself. Apa sih maksudnya? Nah, di sini maksud itu kayak kita bisa menulis nama pada halaman HTML ini. String can be written within double or single quote. Jadi ya maksudnya string itu bisa dia bisa kayak double atau single quote gitu ya. Ya, gitulah. Lanjut ke JavaScript keyword. Nah, di sini JavaScript keyword itu digunakan untuk ngedefinisi aksi atau performa. Maksudnya ngedefinisi aksi untuk performa. The let and const keywords create variable. Maksudnya the let dan const itu kata kunci untuk membuat variabel. Nah, kita masuk ke example. Nah, di sini example itu kita masukkan let-nya itu 5, nama const-nya itu John. Nah, di sini kan let x-nya itu 5. Kayak nilainya itu 5. Const-nya itu kita masukkan f-name-nya itu si John. Nah, kita dengan ini aja kita udah kayak memasukkan data nama dan angka. Lalu kita masukkan pada dokumen get element ID-nya itu. Kita masukkan tadi yang kita masukkan pada script, yaitu fname plus apa yang ingin kita masukkan pada katanya, itu is plus x plus years old. Maksudnya nama adalah atau nama is ditambah itu ibaratnya itu kayak angka yang kita masukkan tadi, years old. Kita masukkan kode lanjutannya itu years old. Jadi, ketika kita jalankan kodenya, program ini akan menjalankan atau memahami
script yang kita tulis tadi yaitu John is 5 years old. Maksudnya ya gitu. Paham lah. Paham. Di sini kita masuk ke JavaScript variabel. JavaScript variable are containers for storing data value. Variable must be defined with unique names. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya itu kayak variable itu untuk nge-storing data value. Storing apa ya? Storing itu apa ya? Saya coba cari deh di Google Translate. Storing apaan? Oh, storing itu menyimpan. Jadi kita variabel itu bisa untuk disimpan pada data value, lalu variabelnya itu akan harus mengidentifikasi menggunakan nama yang unik atau unique names. Nah, di sini ada pada example-nya. Ini kan tadi ada tuh let x dan x plus 6 itu adalah unique names pada JavaScript itu sendiri. Nah, itu ini yang dimaksud dengan unique names. Dia itu kayak angka-angka atau huruf yang unik. Sama kayak kita belajar matematika, kayak X, Y, Z, angka-angka nggak jelas yang kita tidak pahami, tapi harus terpaksa paham. Lanjut, dari sini masuk ke JS statement. Ada JavaScript statement. Dari sini ada example-nya, yaitu kita masuk aja langsung. Nah, di sini sama kan variabelnya script let x. Di sini beda nih. Di sini let-nya itu ada 3 variabel. Ada x, y, dan z. Dan itu ada tambahan di sebelah kanan itu yaitu statement 1 hingga 4. Dan pada dokumen getElementById-nya itu ada dimasukkan tulisan the value of z is. Nah, ini adalah poinnya. Di sini poinnya itu the value of z is ini adalah script yang akan dimasukkan pada output kan. Dan di scriptnya di sini ada statementnya. Statementnya itu kayak x, y. Nah, jika z sama dengan x plus y, maka sama dengan hasil dari x, y ini akan masuk ke sini. Nah, ini nih, di sini kan masuk kan ada plus z-nya. Nah, jadi nilai z itu berapa sih? Yaitu nilai z itu adalah dari x plus y tersebut. Jadi dia akan menjadi the value of z is 11. Oke, paham. Di sini ada JavaScript program. A computer program is a list of instructions to be executed by a computer. This programming instruction are called statement. Most JavaScript program contain many statements. The statements are executed one by one in the same order as they are written. Maksudnya apa nih sih? Kalau kalian bingung, maksudnya itu komputer program kok kalian ya? Kan ini adalah belajar mandiri. Sorry. Maksud saya jika saya bingung apa ya maksudnya ini? saya juga bingung nih apa nih maksudnya. Oh, ini maksudnya itu kayak sebuah program komputer pada list instruction atau instruksi untuk mengeksekusi dari komputer. Programming ini dipanggil statement. Nah, JavaScript program nge-contain many statement. Dan statement ini untuk dieksekusi satu persatu
in the same order as they are written. Pada satu pesanan mereka adalah tulisan. Bukan maksudnya pada satu order mereka ya mereka adalah tulisan. Ya, ya benar-benar. Nah, di sini ada JavaScript statement sama aja. Ini udah kita pelajarin ya tadi. Ini udah. Nah, di sini ada keyword. Di sini mungkin kita bisa pelajari apa sih keyword dari JavaScript itu apa aja. Di sini ada var. Var itu untuk ngedeklarasi variabel. Let itu untuk ngedeklarasi blok variabel. Const itu untuk ngedeklarasi blok constant. If itu mark of block of statement to be executed on a condition. Maksudnya if itu untuk menandain statement block untuk mengeksekusi sebuah kondisi. Uh, ada switch untuk menandai statement block untuk dieksekusi di case yang berbeda. Ada for untuk menandai statement block untuk dieksekusi di bagian loop. Ada function untuk ngedeklarasi function, ada return untuk keluar dari function, ada try untuk mengimplementasi error handling to a block of statement. Apa ya maksudnya? Maksudnya untuk mengimplementasi error handling. Error handling apaan ya? Dia untuk try itu, maksudnya kita tuh untuk mengimplementasi try kode yang dimana nanti kode itu bisa kita try lagi. Jadi dia bisa kita try terus sampai dia bisa berhasil dari statement yang kita masukkan. Oke, paham. Ini kita masuk ke JavaScript comment. JavaScript juga bisa menggunakan single line comment. Oke. Dan juga bisa menggunakan multi-line comment. Jadi dia tuh bisa menggunakan multi-line comment yang dimana dia bisa menggunakan garis miring, terus tanda bintang, dan lanjut ke komentarnya itu bisa bebas ya. Oke, paham. Nah, lanjut. Di sini ada JavaScript variabel. JavaScript variabel. Nah, tadi ini kan kita udah pelajarin ya. Jadi nggak usah belum, Deng. Di sini ada JavaScript underscore. Jadi variabel dari JavaScript itu dia bisa menggunakan underscore, bisa menggunakan $sign, bisa menggunakan tanda dolar. Sama aja sih dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya JavaScript gak beda jauh. Jadi kita lanjut aja. Di sini ada JSLab. Nah, ini kan kita tadi udah pelajarin ya. Oke. Di sini ada JSCons. JSCons itu ini nih. JSCons itu sama yang kayak tadi kita juga udah pelajarin tuh angka-angka. Tapi di sini ada PI. PI itu apa ya? Coba kita tes. Apa nih maksudnya? Cons PT. Nggak paham. Oke, kalau gitu kita coba pahami dulu apa maksud dari PI dan kegunaan dari cons ini ya.
Apa ya? Di sini dijelaskan sih. JavaScript convertible must be assigned a value when they deklarasi. Oh, jadi maksudnya itu, em, di sini kan kita coba nih nge-try const pi bla 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 bla. Nah, jika catch error, maka kayak gini. Jadi, hmm, jadi, jadi apa ya? Nggak paham, cu. Oh, di sini ada penjelasannya nih. Dia tuh pokoknya const itu nggak boleh di bawah, ya Kak. Karena mereka itu sudah terdeklarasi. Jadi mereka terus satu bareng kayak gini. Nah, dan ya mereka tuh satu bagian, jadi harus bareng tanda titik titik komanya. Ya nggak benar nggak? Nah iya tuh. Tapi kenapa pada output constnya itu nggak ada? Nah, apakah const itu tidak emang nggak ada pada bagian output? Oh, oke, paham, paham. Di sini kan masuk nih, kita kan tadi, kan kita. Pada contoh ini kan dia nge-try const. Nah, di sini tuh kan dia nge-try dan kita masukkan catch error. Kenapa catch error? Jadi dia tuh menunjukkan kalau misalnya tipe pada kode kita itu adalah error. Jadi ya dia itu apa ya? Hmm, kodenya itu kayak mendemonstrasikan dari variabel const-nya. Di sini kita kan ada const pi, membuat variabel bernama pi, lalu kita menggunakan kata kunci const. Dan pada pi ini kita mencoba mengubah isi pi-nya. Oh, jadi di situ salahnya. Hmm. Oh, jadi kita tuh kayak mengambil pesan error pada catch yang kita masukkan. Oke, paham. Nah, di sini ada JavaScript types. Nah, di sini ada tipe-tipe dari JavaScript. Yang dimana tuh ada string, number, begins, boolean, object, undefined, null, symbol, dan example-nya. Di sini ada example-nya. Di sini ada lengkap, ada string, ada number, ada begin. Ini begin. Ada boolean, object, array object, data object, ada undefined, ada null, ada simbol. Oke. Dan di sini ada tipe of dari operator. Oke. Return string. Ya, oke sih. Ini ada contoh example-nya juga per type of Java string. Nah, di sini kan kita udah pelajarin aja nih semua nih. Kita udah paham.
Nah, pada JavaScript ini kurang lebih kita udah pelajarin semuanya. Jadi, ya karena kita udah pelajarin semuanya, sebenarnya bukan belum semuanya sih, tapi udah hampir semuanya kita paham. Jadi mungkin yang belum dipahami itu kayak dari JavaScript Advance-nya kali ya, untuk mengetahui lebih lanjutnya gitu. Baiklah, karena sudah kita kita sudahi belajar mandiri ini. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak salah kata atau kurangnya dalam pembelajaran. Sebenarnya nggak ada sebenarnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.